Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Restina Ibrahimi dan 1142669. Di sini saya akan menjelaskan mengenai acara satu yaitu tentang registrasi dan digitasi peta. Nah, eh, sekarang setelah membuka ArchMap, ini ada My Templates dan klik Blank Map, lalu diklik OK. Nah, untuk memunculkan tools-tools yang ada di sini, itu pertama kita klik customize, lalu ke toolbars. Nah, di sini kita bisa memilih tools apa yang akan dimunculkan di layar utama. Nah, ini ada 3D Analyst, Advanced Editing, Draw Editor, Georeferencing, Layout, dan yang lainnya. Nah, setelah itu, eh, klik Extension dan pastikan semua yang ada di sini itu di checklist. Nah, setelah itu, sebelum memulai untuk meregistrasi peta, kita klik layers dulu dan klik kanan, lalu klik properties. Nah, di sini kita pilih yang Project Coordinate System. Nah, setelah itu kita pilih yang UTM dan yang WJS 1984. Nah, karena letak eh, Kabupaten Semarang itu ada di bagian selatan, maka kita pilih yang Southern Hemisphere. Nah, setelah itu kita pilih lokasi yang disesuaikan, yaitu Kabupaten Semarang itu berada di zona 49S. Lalu klik apply dan klik OK. Nah, setelah itu eh, kita add data. Nah, di sini untuk mencari ini sebelumnya connect to folder. Nah, setelah itu kita cari folder yang akan kita pakai untuk menyimpan. Nah, di sini saya sudah di acara satu. Nah, saya menggunakan peta administrasi Kabupaten Semarang. Lalu di add dan akan muncul petanya. Nah, setelah itu kita ke menu georeferencing. Nah, di sini ada pilih menu yang ini, add control point, yaitu untuk membuat koordinat gridnya. Nah, kita zoom supaya ininya pas di koordinat di tengah-tengah gridnya. Nah, setelah itu di zoom out untuk melihat koordinat yang ada di sini. Nah, setelah itu diklik kanan dan input X dan Y. Nah, terus dimasukkan koordinatnya. Nah, setelah itu ini sudah, lalu lakukan hal yang sama juga pada bagian bawah sebelah kanan. Nah, ini posisinya harus diagonal supaya mewakili koordinat semuanya. Terus dimasukkan apanya. Nah, setelah selesai, seperti ini, klik di bagian georeferencing lagi.
di sini lalu di-update georeferencing. Nah, ketika yang muncul petanya itu sudah sesuai seperti ini, maka registrasi petanya berhasil. Tapi apabila petanya itu yang muncul miring, maka registrasinya itu gagal karena koordinat yang dimasukkan itu salah. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian digitasi. Nah, di bagian digitasi ini eh, kita memilih katalog di yang sebelah kanan, menu katalog. Nah, apabila menu katalog ini belum ada di sebelah kanan, maka kita bisa pencet Windows dan klik katalog ini. Nah, setelah itu muncul menu seperti ini dan pada folder yang akan dipakai untuk menyimpan data itu diklik sebelah kanan. Nah, lalu pencet New dan Save File. Nah, di sini kita pilih administrasi. Nah, untuk feature tab-nya kita pilih Polygon karena administrasi ini kan menggambarkan suatu area, jadi Polygon. Terus untuk description-nya ini kita edit menggunakan zona yang sudah dilakukan pada awal tadi, yaitu 49S. Nah, setelah ini kita klik OK. Nah, setelah itu eh, nah, tadi karena belum bisa, jadi ini di new lagi, terus di save file. Nah, tadi tidak bisa karena sudah ada nama administrasi di sini. Jadi kita beri nama di sini itu yang berbeda. Nah, ini Polygon, ini edit, terus pakai WGS 49S, lalu klik OK. Nah, setelah muncul administrasi satu di sini, lalu kita edit feature, lalu di start editing. Nah, setelah di start editing, kita ke menu create features di sini. Nah, lalu akan muncul administrasi di satu di sini. Nah, pastikan di construction tools ini di bagian bawah itu sudah terletakkan menu polygon. Nah, setelah itu kita bisa mendigitasi peta. Nah, untuk wilayah wilayah administrasi yang digitasi itu minimal 3 wilayah. Jadi saya memilih Sumowono, Bandungan, dan Jambi. Lalu kita digitasi.
Nah, setelah uh, ketiga wilayah ini sudah digitasi, maka untuk step terakhirnya yaitu diklik 2 kali di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Setelah itu, untuk pilih simbol di sini di sebelah kiri itu dengan simbol hollow. Nah, lalu diklik OK. Nah, setelah itu ada menu editor di sini kita klik stop editing. Nah, terus yes. Nah, setelah itu jika ingin mengubah warna ini supaya lebih terlihat, karena ini kan hitam tidak terlihat, maka kita klik ini lagi dan ubah warnanya. Dan kita ubah ini menjadi 2, nah, seperti ini. Nah, setelah itu ulangi digitasi petanya untuk garis dan poin. Nah, selanjutnya itu mengklik katalog kembali dan di acara 1 new lalu save file. Nah, di sini simbol jalan. Nah, karena jalan itu termasuk dalam garis, maka pilih polyline. Lalu ini juga dimasukkan 49S, terus klik OK. Nah, selanjutnya di jalan 1 ini kita start editing terlebih dahulu, lalu buka grid feature, dan ini sudah lines. Lalu mulai menggambarkan mendigitasi jalannya. Minimal 3 jalan. Nah, setelah itu agar jalannya ini juga terlihat, maka diganti warna merah. Nah, seperti ini. Nah, lalu ulangi langkah yang sama juga untuk menggambarkan sungai. Nah, tadi sebelum itu kita stop editing dulu. Nah, terus untuk sungai ini di start editing. Nah, kemudian di grid feature sungai 1 ini sudah line dan bisa untuk didigitasi.
Nah, pilih beberapa sungai untuk didigitasi. Nah, setelah itu ganti warna sungai yaitu warna biru dan ininya tetap 1. Nah, seperti ini. Lalu kalau sudah diganti, kita stop editing. Nah, setelah itu ganti juga untuk mengulangi langkah yang sama. Nah, untuk kantor kecamatan, nah, simbolnya itu poin. Kemudian di zona juga, di zona 49S. Nah, setelah itu di start editing, dan kemudian di klik create feature, dan poin ini sudah poin. Lalu di sini kita klik pilih, ada 3. Nah, setelah sudah di klik 3 di masing-masing wilayah ini, kita ubah simbolnya supaya lebih terlihat, yaitu menggunakan circle 3 dengan warna hijau supaya lebih terlihat. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu di stop editing kembali. Nah, setelah sudah semuanya digitasinya, maka ini sudah selesai. Nah, untuk mengetahui digitasi itu berhasil atau tidak, itu menggunakan itu di unchecklist di peta administrasi Kabupaten Semarang. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu di file itu di save. Nah, terus pilih yang akan di save di sini. Lalu klik save. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.